Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Firman Allah mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika Yesus mengatakan hal ini dalam tulisan Yohanes ingin menyampaikan satu pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan kepada murid-muridnya yang pasti merasakan kegelisahan ketika ia menerima banyak tantangan-tantangan dari orang-orang Yahudi. Ketika Yesus mengatakan bahwa beberapa kali ia akan menderita, bahkan ia akan meninggalkan mereka. Bukankah itu akan menambah kegelisahan bagi para murid-muridnya? Ada ketakutan yang hebat. Ada merasa kelemahan yang semakin rasa lemah. Di tengah-tengah teguran-teguran dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita bisa melihat bagian firman Tuhan ini memberikan satu penghiburan yang sangat luar biasa kepada muridnya untuk memberikan kekuatan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa gagal dalam hidup ini? Menjalani hidup sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, menghadapi tantangan yang begitu hebat, menghadapi kekurangan-kekurangan dalam hidup saudara. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam temperamen hidup kita yang memang ada dalam setiap diri kita. Walaupun kita tahu juga ada begitu banyak hal-hal yang positif dalam hidup kita, tetapi kadang-kadang kelemahan itu begitu menggambari hidup saudara dan saya, sehingga kita punya kegelisahan dan bahkan tidak sedikit yang berputus asa oleh keadaan seperti ini. Teringat saya akan kisah Ayub, bagaimana Ayub pun ia bisa merasakan bagaimana ia berputus asa dalam kehidupan yang dia sudah alami. Ia terus-menerus berusaha hidup benar. Sampai-sampai dia mengatakan, apa salahku Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Saudaraku yang saya kasihi, saudara dan saya, kita juga bisa merasa kelelahan ketika kita coba menjalani hidup kita menjadi orang benar di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan yang tidak benar. Dan bisa saja saudaraku kita terpleset dan jatuh di dalamnya sehingga kita semakin terpuruk dalam kehidupan yang salah. Dan bisa jadi akhirnya kita juga berputus asa di dalamnya. Atau sebaliknya, kita berputus asa oleh karena semua yang kita sudah lakukan, tetapi kita masih ada di tekanan-tekanan hidup dalam dunia ini, bukan mendapat sesuatu hal yang baik seakan-akan. Dan terkadang pada akhirnya kita menghakimi Tuhan, mengapa hari ini harus terjadi. Seolah-olah kita lebih benar daripada Dia yang menjadikan kita, yang mengizinkan setiap situasi terjadi dalam hidup kita supaya Ia dimuliakan. Saudara, ketika saudara ada dalam kondisi seperti ini, dengarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia mengerti kedalaman luka batin saudara yang menganga. Ia mengerti bagaimana sesungguhnya ia harus memperlengkapi saudara dan saya sebagai umat kepunyaannya yang sudah dipilih secara khusus dan ditentukan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kata kunci yang paling penting adalah percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun saudara saat ini, ketika saudara dalam keadaan tertekan, ketika saudara dalam keadaan gelisah,
Ketika saudara dalam pergumulan yang sedang hebat dalam kehidupan saudara, oleh karena saudara sedang bergumul dalam iman saudara, maupun dalam kehidupan sehari-hari di mana saudara akan mempertaruhkan hidup integrasi iman saudara. Ingatlah bagian firman Tuhan ini. Jangan menyerah, tetapi berserahlah. Itulah iman, percaya kita kepada Allah. Saya sering berkata, definisi iman yang paling sederhana adalah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, percayakanlah diri saudara sekarang kepadanya. Dan biarlah Ia memberikan kekuatan bagi saudara, saya, dan kita sekalian. Ketika kita ada dalam kegelisahan, ada dalam ketakutan, ada dalam tekanan hidup ini, Tuhan menyertai saudara dan saya. Selamat beraktivitas. Dialah sumber kekuatan kita. Amin.